Pendidikan dan pelatihan di MIC terdiri dari 3 klaster. Yang klaster pertama akademik sesuai dengan vokasi, yang kedua keasramaan meningkatkan kapasitas rohani peserta didik, yang ketiga tentu berkaitan dengan entrepreneur sesuai dengan nama dari MIC, Mandiri Entrepreneur Center. Kegiatan entrepreneur dalam hal ini adalah melatih tentang ketangguhan kemandirian para peserta didik. Di antaranya mereka akan ditantang, di-challenge untuk bisa menghasilkan finansial secara mandiri. Ada event namanya event Entrepreneur Camp, Entrepreneur Session, Entrepreneur Challenge, dan Motivation Planner. Kegiatan 4 ini sebagai media lab dari kemampuan soft skill peserta didik berkaitan dengan komunikasi, negosiasi, kemampuan menjual, dan kemampuan kerjasama. Dan itu kemampuan ini nanti akan dibawa peserta didik untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan asrama di Mandiri Entrepreneur Center merupakan salah satu program pendidikan yang komprehensif dan holistik untuk menumbuhkan karakter mukmin yang kuat akidahnya, terpuji akhlaknya, luas ilmunya, dan mandiri perilakunya. Di asrama Mandiri Entrepreneur Center, peserta didik mendapatkan pendidikan dasar keislaman, pembiasaan ibadah, keterampilan hidup, dan pendidikan karakter lainnya untuk menghasilkan generasi mandiri yang bertakwa, bernyali, dan kreatif. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka di Asrama Mandiri Entrepreneur Center kita melakukan beberapa pembinaan. Yang pertama adalah pembinaan rohani, bimbingan membaca dan menghafalkan Al-Quran, pendidikan diniyah, dan pembiasaan ibadah wajib dan sunnah. Pembinaan yang kedua adalah pembinaan jasmani dan kesenian. Pembinaan ketiga adalah pembinaan keterampilan dan pengembangan diri. Pembinaan yang terakhir adalah pembinaan sosial kemasyarakatan. Sih prodi atau jurusan yang ada di Mandiri Entrepreneur Center. Yang pertama ada akuntansi dan administrasi perkantoran. Jurusan ini tentu prospeknya banyak dicari ya di masa depan. Ada pekerjaan sebagai administrasi keuangan, kemudian administrasi data, kemudian sekretaris, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan dan pendataan di perkantoran seperti itu. Kemudian yang kedua ada jurusan digital planner. Nah, jurusan digital planner ini tentu teman-teman sangat familiar ya dengan jurusan ini karena sekarang sedang banyak dicari juga. Ada pembelajaran yang dilakukan di digital planner itu lebih banyak berhubungan dengan digital marketing, baik itu nanti lewat platform website maupun juga sosial media dan juga marketplace. Dan yang ketiga ada prodi kuliner. Nah, ini kalau sudah mendengar kata kuliner tentu sangat erat kaitannya dengan masak-memasak ya. Jadi prodi kuliner ini untuk prospektusnya ke depan teman-teman bisa menjadi koki atau chef seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin juga bisa membuka rumah makan sendiri atau depot, dan yang ketiga bisnis kuliner sebagai pebisnis kuliner. Apalagi prospektus bisnis kuliner ini baik secara online maupun offline selalu bertumbuh ya tiap tahunnya. Kemudian yang keempat ada prodi desain grafis. Nah, ini juga teman-teman pasti udah familiar dengan jurusan ini. Prospektus dari desain grafis tentunya menjadi graphic designer ya, menjadi orang yang banyak diminta untuk mendesain
mendesain sesuatu begitu ya, seperti misalkan spanduk, banner, merchandise dan sebagainya. Yang kelima ada jurusan manajemen zakat. Nah, jurusan manajemen zakat ini nanti prospektusnya bisa sebagai fundraiser di lembaga-lembaga sosial, kemudian menjadi tim program sosial ya. Kemudian yang ketiga juga bisa menjadi admin begitu ya, admin di untuk kebutuhan program-program sosial. Prodi selanjutnya, prodi yang keenam adalah prodi manajemen bisnis Sragen ya. Ini terletak di Sragen. Manajemen bisnis yang kita masuk di sini adalah manajemen bisnis agro. Jadi berkenaan dengan peternakan dan pertanian. Jadi teman-teman yang sangat tertarik dengan bidang pertanian dan peternakan bisa sekali mendaftar di MEC dengan penempatan di Sragen. Apa aja sih yang dipelajari di manajemen bisnis Sragen? Yang pertama adalah budidaya hortikultura, kemudian juga budidaya ternak seperti lele, kemudian ayam, dan juga bagaimana pembuatan pupuk cair seperti itu. Dan masih banyak lagi kompetensi-kompetensi yang diajarkan berkaitan dengan peternakan dan pertanian.